Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan layanan berupa jam belajar namanya. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui cara kita untuk bisa memahami dan juga menerima suatu materi. Nah, dengan kenali gayamu agar belajarmu menjadi seru. Siapa di sini yang sudah tahu gaya belajarnya? Gaya belajarnya? Gaya belajar. Beda dong. Belum ada yang tahu gaya belajarnya? Belum. Nah, jadi apa sih sebenarnya itu gaya belajar? Jadi gaya belajar di sini simpelnya adalah bagaimana upaya kita ataupun cara kita untuk bisa memahami ataupun menerima materi dari suatu metode ataupun teknik. Nah, jadi menurut Deporter sendiri, teman-teman bisa membaca bahwa gaya belajar ini adalah kombinasi dari bagaimana ia menyerap, kemudian ia mengatur serta mengolah informasi, yang dimana umumnya dianggap bahwa gaya belajar ini berasal dari variabel kepribadian, pengetahuan, psikologis, latar belakang sosial kultural, dan pengalaman pendidikan. Nah, jadi mungkin teman-teman di sini ada yang suka membaca? Siapa suka membaca? Saya. Bebas kan karena pelajaran komik, novel. Nah, siapa deh? Suka membaca? Saya suka baca apa? Oke, atau ada yang suka olahraga? Saya. Oh, yang dia suka olahraga kan? Saya. Kalau belajar olahraga nih, olahraga apa? Ceweknya ada yang suka mata pelajaran olahraga? Ini kan cek. Baru cek aja. Ica. Nah, itu tadi yang teman-teman sebutkan, ada yang suka membaca, ada yang suka menggambar, ada yang suka olahraga, itu termasuk dalam gaya belajar. Nah, jadi klasifikasi gaya belajar sendiri itu, nah ada yang disebut dengan visual. Itu tadi yang suka membaca, suka gambar-gambar. Nah, itu termasuk dari gaya belajar visual. Nah, jadi gaya belajar visual ini tuh dimana individu cenderung suka dengan misalnya tadi huruf-huruf atau rumus-rumus, misalnya gambar ataupun objek. Ada di sini yang kayak misalnya kalau ketemu sama orang, terus nanya gimana gitu, kayak gini yang bisa kita lupa ya ada orang saya kalau ketemu sama orang, oh ya ingat di rumahnya deh, saya lupa namanya. Nah itu terbagi teman-teman termasuk dalam gaya belajar visual, lebih mudah sih ingat ataupun menyerap informasi dari yang kita lihat gitu ya. Sampai sini paham nih gaya belajar visual? Ada yang mau menyampaikan kembali bagaimana itu gaya belajar visual? Yang mau saya kasih hadiah. Siapa yang mau menjelaskan kembali apa yang dimaksud dengan gaya belajar visual tadi? Gaya belajar visual itu kayak ada dengan orang tidak asing. Ya betul. Ayo lagi. Ada lagi? Singkat saja, tadi kan sudah ada kayak saya nggak suka kayak gini, suka kayak gini. Ada selain yang itu mudah mengingat wajah seseorang dari ketemu misalnya? Kayak tadi misalnya tuh membaca, itu termasuk gaya belajar visual nih juga. Oke? Nah selanjutnya kita beralih ke auditori. Ada yang suka nonton film? Saya. Saya
ada juga biasa yang memang suka kalau bicara orang gitu ya, dengarkan di apa yang disampaikan oleh orang lain. Atau ada yang suka memang, tadi kan udah bilang, ada yang suka dengar musik. Saya. Jadi yang suka dengar musik di sini, nah itu termasuk tipe gaya belajar auditori. Jadi memang lebih fokusnya ke pendengaran. Jadi kan visual itu lebih fokus ke penglihatan, toh apa yang kita lihat. Nah kalau auditori itu lebih fokus kepada apa yang kita dengar. Di segala informasi yang kita dengar itu akan lebih mudah dipahami. Makanya banyak orang yang ketika tipe gaya belajar auditori itu memang dia akan mudah ketika melakukan pembelajaran, dengarkan saja guru yang menjelaskan. Tuh ada biasa kayak teman-teman kan mungkin dulu kita diam-diam atau kayak sambil tiduran tapi bisa ngajak tanya gurunya. Itu biasanya tuh karena dia tuh tipe belajarnya auditori dan dengarkan semua apa yang disampaikan gurunya, paham nih. Begitu. Jadi harus kita tahu tipe gaya belajar kita. Nah, ini tadi yang suka olahraga. Siapa tadi yang suka olahraga? Ricky. Satu di Rehan. Yang lain? Yang lain. Olahraga apa yang suka? Erla. Lari. Lari. Pelari. Yang lain ada yang ceweknya mungkin? Oh, berenang. Oke. Nah, kemungkinan tuh teman-teman yang suka belajar olahraga itu tipe gaya belajarnya kinestetik. Jadi lebih suka itu ya melibatkan aktivitas fisik. Suka ketika kita di lapangan misalnya outdoor itu, dan suka di kelas. Biasa dalam begitu memang nggak suka belajar di kelas, tapi ketika dia belajar di luar lapangan, langsung misalnya kayak orang, langsung olahraga, pokoknya bebas bergerak, itu termasuk tipe kinestetik. Betul. Atau ada yang kayak kalau belajar tuh harus goyang-goyangkan kakinya. Ya, saya. Atau kayak ada tuh biasa tuh pengen ngasih namanya ini. Ya, saya. Sepeda motor. Iya, jadi kayak harus sih itu bergerak ya gitu ya. Harus ada digerakkan di badan tak begitu ya, ya Kak. Kemungkinan itu termasuk tipe gaya belajar kinestetik. Nah, sampai di sini siapa yang gaya belajarnya tadi visual? Coba. Siapa tadi yang kayak suka membaca, suka menulis, suka menggambar, suka semua itu? Siapa? Siapa yang suka? Bisa. Oh, membaca. Nah, terus siapa yang tadi suka mendengarkan? Kayak mendengarkan musik, nonton. Oke, terus siapa yang suka tadi dengan aktivitas fisik? Tidak bisa memang diam anaknya gitu. Kayak ada saya gerakan tambahannya. Oh, jadi tahu kita sekarang kayak ternyata tiga tipe ini ternyata saya tipe gaya belajar visual. Ternyata saya tipe gaya belajar tuh auditori, ternyata saya tipe gaya belajar kinestetik. Nah, mungkin teman-teman bisa menyiapkan dulu kertas selembar dan pulpennya. Karena saya tadi tuh beberapa jam angkat tangan ketika misalnya diminta untuk mengidentifikasi apakah dia gaya belajarnya itu visual, auditori, kinestetik. Jadi beberapa teman-teman yang lain masih bingung. Saya ini tipe gaya belajar itu apa sebenarnya? Karena mungkin ada yang merasa bahwa ketiga-tiganya saya ada semua. Ada kan tuh yang tiga-tiganya itu merasa bahwa dia semuanya itu yang ambil. Iya. Nah, kita akan kuis. Saya. Di mana-mana. Di Google. Berapa umur dia atau dua cari apa seorang
Kedengaran itu tadi? Iya, Kak. Memang enggak bisa terdengar atau bagaimana? Jadi bagaimana Pak? Sambil milih. Oke, jadi ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan. Silahkan teman-teman langsung saya tulis jawabannya sesuai dengan opsi. Misalnya, contohnya ketika berbicara, Anda itu biasanya lebih dominan kemana? Apakah berbicara dengan tempo yang cepat, atau berbicara dengan tempo yang sedang, atau berbicara dengan soft spoken, berbicara dengan tempo yang lambat di mungkin. Nah, jadi langsung saya poinnya kayak A, nomor 1 A, nomor 2 B. Paham? Jangan langsung mananya mau poinnya nomor 1 A, nomor 2 B, nomor 3 C. Oke, sudah siap semua? Nanti ku sampaikan saja toh sekali. Oke, yang pertama, apa yang paling teman-teman ingat? A. Orang, lingkungan, wajah. B. Perkataan, suara, makna. C. Kejadian, peristiwa, emosi. Tulisan. Nggak bisa pakai koran. Oke, maaf. Ini tidak apa-apa. Oke. Nah, saya ulangi nah. Apa yang paling teman-teman ingat? A. Orang, lingkungan, dan wajah. B. Perkataan, suara, dan makna. C. Kejadian, peristiwa, dan emosi. Seterusnya kan A. Tulis. Enggak ada. Yang mana deh? Ada. Orang. Naik boneka. Lingkungan, wajah. Tulis. Ya, langsung poinnya kayak nomor 1 A, nomor 2 B. Sudah? Sudah. Oke, selanjutnya. Bagaimana caranya menghafal? A. Menulisnya berulang-ulang. B. Mengulangi kata-kata sekeras mungkin. C. Menghafalnya sambil berjalan-jalan. Tidak ada mengulangi kata. Pokoknya yang paling mendekati. Yang paling kayak pernah juga ini. Kalau dalam tuh kayak yang paling mendekati mas saja. Sudah? Sudah? Sorry. Oke, sudah? Mau diulang enggak? Soalnya. Dan juga. Kok bisa ditambahin Don? Oke, lanjut. Sudah betul? Sudah. Nah, selanjutnya. Apa yang bisa membuat teman-teman terganggu? A. Benda-benda di sekitar. B. Suara. C. Gerakan. Paling mendekati atau paling itu nih. Apa tadi ada Kak? A. Benda-benda di sekitar. Kayak misalnya kan kalau benda-benda di sekitar kayak udah ini terkait dengan Begini. kayak gambar handphone tuh kayak terus kita handphone lah. Nah itu maksudnya benda-benda di sekitar. Kayak gampang kita bisa dengan benda-benda yang ada di sekitar. Kalau suara ya suara. Kayak kalau ribut, berisik. Kalau tadi gerakan, diganggu misalnya kayak ada yang bergerak, ada yang kayak goyang-goyang bisa diterganggu.
B itu suara, C gerakan. Membayangkan. Oke, sudah? Nah, selanjutnya ketika mengeja sebuah kata yang teman-teman lakukan, A. Membayangkan kata itu, B. Menyebutnya dengan keras, C. Menulisnya. Apakah yang menulisnya Anda sukai? Rifki nasuka Wendy. Oke, udah? Lanjut nih. Nah, selanjutnya apa yang lebih Anda sukai? A. Lukisan, B. Musik, C. Menari atau olahraga. Yang paling mendekati nah. Oke, lanjut. Ketika membaca, apa yang Anda lakukan? Melihat bacaan sambil membacanya dalam hati, membaca dengan kalau atau jadi kalau katanya membaca, apa yang kita lakukan? Yang pertama itu melihat bacaan sambil membacanya dalam hati. Yang kedua, membaca dengan bersuara. Yang ketiga, menggunakan jari untuk menunjuk bagian yang dibaca. Jadi dua semuanya itu. Jadi harus satu. Yang paling mendekati pokoknya kayak paling kalau membaca. Kayak aja kita dilakukan. Kayak biasa kita baca dalam hati tuh, udah bersuara kita di dalam hati kita baca itu artinya. Lagi langsung yang bagian 9 deh. Ini yang ada di sekarangnya. Oh, udah ada. Oke, sudah? Ini gampang jadi supaya teman-teman yang suka membaca pasti nggak tahu nih. Oke, sudah? Gak bisa nih, Be. Gak bisa baca jadi nomor berapa nih? Nomor 6. Nomor 6. Oke, lanjut. Nah, ketika mengingat kata pasar, apa yang pertama kali muncul dalam pikiran Anda? A. Pemandangan tentang orang-orang yang berbelanja dan barang-barang yang diperjualbelikan. B. Ramainya suara orang-orang di pasar. C. Orang-orang yang hilir mudik dan lalu lalang di pasar. Yang ini deh, yang ada garis merahnya. Apa itu? Apa? Pemandangan tentang orang-orang yang berbelanja dan barang-barang yang diperjualbelikan. Sudah? Kayak apa yang teman-teman bayangkan tuh kalau mendengar kata pasar? Ribut ke orang di pasar atau barang-barangnya kah? Pemandangan orang-orang yang belanja. Sudah? Sudah. Kenapa saya nomor 8? Oke. Selanjutnya, manakah jawaban terbanyak teman-teman? Siapa yang jawaban paling banyak itu di poin A? Coba dihitung dulu. Dari berapa soal nih? Dari 7 soal
paling banyak poin-poinnya? Acak. A, B, C, D. Siapa dulu yang A? Siapa yang A? Abi saya. Abi, B, Abi. Iya, paling banyak. Paling banyak kan sih. Ya. Dan juga sama. Ah. Mungkin dia dong. Ah. Oke, itu loh. Terus yang kedua, siapa yang paling banyak? B. Saya. B, siapa lagi? Oke. Dan siapa yang C? Total. Ya, cowok-cowok yang gitu sih kalau C karena lebih banyak kan kita di olahraganya. Apa itu? Apa itu kira? Detik. Harus fisik kayak olahraga, nggak bisa diam, nggak bisa kayak pokoknya kalau di kelas kita Kali itu yang ada. Nah itu lah, goyang-goyang kakinya itu termasuk kinestetik. Emang kok kami estetik. Karena nggak bisa diam. Pembulian, pembulian. Nah, tadi menjawab pertanyaan kalian, bagaimana kalau misalnya sama? Nah, kalau sebenarnya toh dalam kehidupan konseling sendiri, sebenarnya itu kita itu wajar nih punya ketiga dari tipe ini. Jadi bisa jadi sebenarnya dan wajar nih kalau punya tiga-tiganya, tapi yang pasti ada yang paling dominan. Dan sebenarnya toh ini tuh tidak menjadi tolak ukur di sebenarnya karena tes ini tuh hanya sekedar mau kita tahu yang paling dominan di kita tuh yang mana. Karena kalau mungkin tes betul-betul tes harus di sekolah. Yang betul-betul tes yang memang ada tes khususnya gitu. Jadi ini sebenarnya lebih ke simulasi untuk mengetahui bahwa oh, ternyata ketika suka memang bergerak-gerak, atau suka olahraga, ternyata tipeku itu kinestetik. Jadi kalau teman-teman di sini sudah tahu nih tipe yang paling dominannya di mana, kan banyak sekarang informasi kita bisa temukan di internet toh. Jadi untuk membantu kita bisa lebih paham sama pembelajaran, lebih mudah nih untuk bisa memahami pembelajaran, bisa mencari tahu bagaimana caranya agar bisa mudah memahami pelajaran melalui tipe gaya belajar. Iya, bisa. Jadi belajar lagi misalnya tahu tipe gaya belajar bisa kita juga tahu ternyata ketika saya tipe gaya belajarnya visual mungkin lebih bisa kak gunakan media buku ataupun media-media yang lebih fokus kepada penguatan. Kalau misalnya juga tarik auditory, nanti teman-teman bisa lagi menggunakan media berupa misalnya video pembelajaran. Oke, sampai sini dipahami? Oke. Jangan salah. Oke deh, terus sampai lagi di penghujung layanan untuk bimbingan pribadi sendiri. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Aman? Oke, harapan kita teman-teman ketika sudah tahu tipe gaya pelajarannya, bisa nanti cari tahu sendiri juga bagaimana cara untuk bisa lebih memahami mata pelajaran atau informasi yang teman-teman ingin dapatkan dengan mudah dengan cara mungkin mencarinya di internet. Oke, dan sekedar terima kasih juga kalau di DKS sendiri itu sebenarnya ada 4 layanan yang perlu kita pahami kita sendiri. Ada layanan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, tadi ini yang saya jelaskan di bidang belajar. Jadi bisa kita lebih mudah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya metode atau hal-hal yang berkaitan dengan diri kita seputar pembelajaran, seputar belajar. Tapi ada juga aspek-aspek atau bidang lain, misalnya sosial. Jadi bagaimana kita misalnya bersosialisasi itu penting juga kita tahu. Nah, nanti akan dijelaskan oleh kakak yang ada di sini terkait dengan bidang sosial itu sendiri. Kalau dari saya mungkin sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita beralih, ada yang mau saya mau tidur main games. Ayo, kita akan seragaman kan, katanya kok terus gitu. Jadi mungkin bisa tidur refresh dengan diri